Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berjumpa lagi dengan Bapak Willy Afriza pada pelajaran Matematika Peminatan di SMA Negeri 1 Mabuk. Kita laksanakan secara daring. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu pada bab kedua dengan materi limit ketahinggaan fungsi trigonometri. Nah, pada dasarnya limit ketahinggaan fungsi trigonometri dengan limit fungsi trigonometri itu mirip. Hanya saja pada limit ketahinggaan perbedaannya itu pada X menuju ataupun X mendekati. Nah, sebelumnya kan kita mempelajari X menuju suatu angka atau X menuju angka 0 gitu. Pada limit tak hingga dia nanti X menuju tak hingga. Limit X menuju tak hingga. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada kesempatan awal ini kita akan belajar bagaimana cara mengoperasikan bilangan tak hingga. Mungkin ini kalian juga sudah pernah belajar di kelas 11 ketika materinya itu limit ketahinggaan fungsi aljabar. Nah, ini Bapak ulang kembali. Ya, yang pertama, ketika kita mendengar kata operasi pada matematik itu kita langsung menjurus pemikiran kita ini pada 4 hal. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan otomatis ada pembagian. Oke, kita lanjutkan penjumlahan. Nah, misalkan ada suatu bilangan, kita katakan saja angka 7. 7 ditambah dengan tak hingga, itu akan menghasilkan bilangan tak hingga. Dan juga sama, ketika angkanya itu bernilai negatif, kita katakan saja dia min 3, ditambah dengan tak hingga, itu akan menghasilkan tak hingga. Jadi kesimpulannya, berapapun bilangan yang ditulis di sana, mau positif ataupun negatif, apabila dia dijumlahkan dengan tak hingga, maka akan menghasilkan bilangan tak hingga. Paham ya? Oke, kita lanjutkan pada yang kedua, pengurangan. Nah, di sini juga sama. Ketika tak hingganya itu bertanda positif. Nah, tak hingga dikurang 5. Enggak mesti 5. Bisa aja angka berapapun. Mau 20, 100, 1000. Nah, tak hingga dikurang suatu bilangan tertentu. Kita katakan saja 5. Itu akan menghasilkan tak hingga. Nah, pada sebaliknya. Ketika bilangan tertentu dikurang tak hingga. Nah, kita perhatikan tanda dari bilangan tak hingga itu. Nah, sebelumnya kan kita melihat yang warnanya biru itu tandanya positif. Maka akan menghasilkan tak hingga. Nah, kita perhatikan pada yang warna merah. Yang warna merah itu bertanda negatif. Maka ketika 5 dikurang tak hingga, itu sama dengan minus tak hingga. Ataupun negatif tak hingga. Oke, kita lanjutkan pada perkalian. Bilangan tak hingga dikali 5 itu menjadi 5 tak hingga. Nah, ketika 5 dikali tak hingga itu sama dengan tak hingga. Nah, juga sama. Ketika bilangannya itu memuat satu unsur negatif, kita jangan juga melupakan sifat perkalian. Tak hingga dikalikan dengan negatif 2. Nah, di sini yang pertama harus kita perhatikan perkalian tanda. Tanda positif dikali dengan tanda negatif. Otomatis tandanya itu negatif. Nah, baru 2 dikali tak hingga. Sama dengan tak hingga. Nah, pada kasus yang ketiga,
negatif 3 dikali dengan tak hingga. Maaf, saya ulangi. Negatif 3 dikali dengan negatif tak hingga. Nah, yang pertama kita harus kita kalikan negatif dikali negatif. Itu tandanya positif. Baru 3 dikali tak hingga sama dengan tak hingga. Oke, pada perkalian bilangan tak hingga, hasilnya mudah. Hasilnya tak hingga minus tak hingga. Kalau dikali 0 bagaimana? Ya, kembali lagi ke sifat perkalian 0. Ketika 0 dikalikan berapapun bilangannya, maka dia akan menghasilkan 0. Oke, kita lanjutkan yang terakhir pada pembagian. Nah, misalkan bilangan tak hingga dibagi berapapun bilangan di sana selama itu masih dalam rentang positif, maka dia akan menghasilkan bilangan tak hingga. Dan kebalikannya, ketika tanda yang penyebut itu negatif, hasilnya juga tak hingga. Dia juga sama sifat pembagian tandanya. Mirip dengan perkalian. Nah, ketika dia dibagi dengan angka 0 bagaimana? Ya, otomatis tidak ada yang bisa dibagi dengan angka 0. Berapapun angka pada pembilang, ketika dia dibagi dengan 0, maka kita bisa menyebutnya dengan sebutan tidak terdefinisi. Pun itu tidak bisa dihitung. Nah, kita lanjutkan pembagian. Ketika tadi kan pembilangnya itu ada pada, bukan pembilang, tadi bilangan tak hingga itu ada di posisi pembilang di atas. Nah, bagaimana ketika bilangan tak hingga itu ada di penyebut? Kita ambil contoh 2 dibagi dengan tak hingga. Nah, ketika 2 dibagi tak hingga itu sama dengan 0. Betul, 0. Nah, coba kita perhatikan. Ya, ilustrasi berikut. Ketika bilangan pada pembilang itu kita buat tetap. Nah, pada penyebut itu kita besarkan. Nah, misalkan kita lihat pada contoh yang ada di screen masing-masing. 1 dibagi 2, itu hasilnya 0,5. Terus pada penyebutnya kita besarkan. 1 dibagi 4, itu hasilnya 0,225. Nah, 1 dibagi 10, angkanya kita besarkan lagi pada penyebut. Hasilnya akan semakin kecil. Ketika kita besarkan lagi, 1 dibagi 100, maka hasilnya 0,01. Nah, ketika kita buat pada garis bilangan, ya, ada angka 0 dan angka 1. Kemudian 0,5 di mana? Ada di tengah, yang bertanda warna merah. Nah, terus 1/4 0,25 yang warna hijau. 1/10 yang warna jingga, sedangkan 0,10 yang berwarna jingga dan 0,01 yang berwarna ungu. Nah, dengan kata lain, berapapun bilangan pada pembilang ketika dia dibagi dengan bilangan tak hingga itu akan sama dengan 0. Karena semakin besar angka pada penyebut, hasilnya itu selalu lebih mendekati angka 0. Maka dengan demikian disimpulkan bahwasanya berapapun bilangan yang ada pada pembilang, ketika dia dibagikan dengan bilangan tak hingga, maka itu bisa kita katakan dengan sama dengan 0. Baik, bagaimana ketika angka yang di atas itu bernilai negatif? Ya jelas, ketika dia bernilai negatif, dibagi dengan tak hingga, hasilnya sama dengan 0.
Bukannya negatif dibagi itu tandanya harus negatif. Nah, kita harus pahami 0 itu adalah pemisah antara tanda positif dan tanda negatif. Jadi ketika kita buat hasilnya 0, jangan sekali-sekali kita buat hasilnya itu negatif 0, diketawain kita dengan orang. Nah, jadi kita buat, nah, di atasnya juga negatif dibagi dengan hingga hasilnya 0. Dan tidak ada negatif 0. Nah, bagaimana dengan kejadian bawah ini? Coba dikerjakan, kemudian diposting pada bagian komentar. Nah, untuk nomor 1, kejadian tak hingga dikurang tak hingga. Ini bagaimana nih? Nah, 2 soal ya. Yang kedua, ketika bilangan tak hingga ada di pembilang dan tak hingga ada di penyebut. Ini bagaimana? Nah, jadi pembelajaran kita nggak berhenti di sini. Jadi kalian harus mencari bagaimana bilangan tak hingga dikurang bilangan tak hingga. Terus bilangan tak hingga dibagi dengan bilangan tak hingga. Coba cari di buku ataupun di internet, YouTube, Google, gitu. Jadi belajar itu nggak cukup sampai di sini. Kalian tambah belajarnya ketika kalian mau satu label, yaitu dikatakan bisa gitu. Jadi untuk pertemuan hari ini pada pembahasan operasi bilangan tak hingga, Bapak cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.